bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody just bersama-sama tiap langkahku tersedia itu
welcome to Hat-Trick Alpha Megachurch. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Megachurch adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Dan untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai pukul 8 pagi. Teens online service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa lepas dari pikiran yang negatif. Pernah nggak sih kalian merasa insecure dengan diri kalian sendiri? Atau pernah nggak sih kita menyerah sebelum kita mencoba sesuatu? Atau pernah nggak sih kalian merasa pesimis, merasa kayak nggak ada yang memperdulikan kalian, orang-orang di sekitarku kok kayak nggak mau bantuin aku ya? Bahkan pernah nggak sih kalian berpikir kalau Tuhan itu nggak mau bantuin aku, Tuhan itu kok kayak nggak ada gitu ya, aku doa kok kayaknya Tuhan itu nggak denger, kayak aku minta tolong sama Tuhan, tapi Tuhan itu kok kayaknya tuh nggak nolongin aku. Pernah nggak sih kalian berpikiran seperti itu? Nah, kenapa sih kita selalu berpikiran negatif? Kenapa kita selalu merasa pesimis sama hal-hal yang susah buat kita jalanin? Nah, ini adalah beberapa hal-hal, beberapa alasan kenapa pikiran negatif itu bisa muncul. Yang pertama, alasan kenapa ada pikiran negatif, yaitu tidak percaya diri. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, tidak percaya diri. Nah, sering banget nih kita ngalamin di tengah-tengah lingkungan kita, mungkin itu di sekolah atau dimanapun kita berada, kita pasti sering banget merasakan yang namanya tidak percaya diri. Bener nggak sih? Contoh, misalnya nih, waktu kita dikasih soal sama guru, mau itu guru apa, contoh matematika deh. Kita udah nemu nih ceritanya kan, kita catat, kita cakar ya kan, jawabannya apa nih ya kan, dan kita tuh udah dapat nih hasil jawabannya, tapi kita tuh nggak percaya diri sama jawaban kita. Kita mau angkat tangan, kita mau coba jawab, tapi kita takut kalau jawabannya salah, takut nih diketawain sama teman-teman sekelas kita. Kita merasa tidak percaya diri. Karena bisa aja alasannya macam-macam kan, bisa jadi karena di deket kita ada yang juara 1 nih, ranking 1 nih, aduh nanti aku diliatin, diketawain sama teman kita yang itu ya kan.
Ternyata begitu ada satu teman kalian yang angkat tangan dan jawab, dan jawabannya itu sama kayak jawaban kita, dan ternyata bener, terus dia dapat nilai tambahan ya kan. Akhirnya kita yang rugi, bener nggak sih? Kita merasa nggak percaya diri. Saat kita merasa nggak percaya diri, ada banyak pikiran negatif yang mengutuk ya kan. Bahkan mengutuki diri kita sendiri, kemudian memunculkan perasaan iri terhadap orang lain. Sehingga kita tidak dapat menilai situasi dengan positif dan tidak yakin dengan pencapaian diri sendiri. So, yang pertama yang membuat kita itu berpikiran negatif adalah tidak percaya diri. Yang kedua yang membuat kita berpikiran negatif adalah trauma masa lalu. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, trauma masa lalu. Banyak dari kita punya trauma di masa lalu. Mungkin sebagian dari kita pernah nih dengar kata-kata yang nggak enak, nusuk ya kan, kayak menyakiti kita ya kan, membuat kita itu terdoktrin dengan kata-kata tersebut yang akhirnya kita nggak bisa melakukan apa yang kita mau. Contoh, misalnya nih, ada beberapa mungkin dari teman-teman berusaha kepingin mengupload video, bagi-bagi sesuatu di sosial media. Terus orang-orang itu bilangnya apa? Pencitraan, ya kan? Cari muka, ya kan? Terus misalnya ada lagi nih, orang, ya kan? Mau ngapain ya kan di sosial media, udahlah kamu nggak akan bisa kayak idolmu, kamu nggak akan bisa kayak si A, nggak akan bisa kayak si B, atau misalnya di sekolahan dibanding-bandingkan, udahlah kamu tuh nggak pinter, kamu tuh nggak bisa yang kayak si A, si B, si C, nggak usah mimpi deh ya kan. Kata-kata yang menusuk trauma masa lalu bisa membuat kita berpikiran negatif. Yang ketiga yang bisa bikin kita berpikiran negatif adalah takut akan masa depan. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, takut akan masa depan. Nah, ini tuh sering banget juga kita alamin, takut akan masa depan kita. Contohnya apa nih? Misalnya, 1, ulangan. Misalnya, besok nih ada ulangan. Bisa nggak ya aku ngerjainnya? Terus pikirannya langsung negatif aja nih. Udah, aduh nanti nilainya jelek, nanti dimarahin mama, papa, dan sebagainya ya kan. Atau misalnya, aduh mau kuliah nih, aku mau kuliah di mana ya? Nanti takut tidak diterima di tempat kuliah kalian, takut kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dan sebagainya. Atau ulangan besok, aku nggak bisa di kayaknya. Nyontek aja kali ya. Muncul pikiran negatif karena kalian takut akan masa depan. Sering banget ya kita punya pikiran-pikiran negatif, dan sebenarnya gimana sih solusinya? Gimana caranya supaya kita bisa lepas dari pikiran yang negatif? Sebelum kita masuk ke poin ini, aku akan mengajak kalian membaca satu teks. Kita akan baca bersama-sama. Pikiran negatif tidak untuk dihilangkan tetapi digantikan. Kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pikiran negatif tidak untuk dihilangkan tetapi digantikan. Nah, caranya bagaimana nih supaya kita itu bisa lepas dari yang namanya pikiran negatif? Yang pertama, jangan takut. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, jangan takut. Stop buat hidup di dalam rasa takut, rasa khawatir, rasa yang gampang minder, yang membuat akhirnya itu kita nggak bisa maju dan kita nggak bisa berkembang. Kita lihat di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kalian sudah dapat? Sama-sama katakan yes? Yes? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yes, Tuhan udah ngasih kita roh kekuatan di dalam dirinya. Jadi di waktu kita takut, di waktu kita lagi minder, yang lagi kita itu mungkin mulai negative thinking nih, ya kan? Tuhan sudah kasih buat kita roh yang lebih besar daripada rasa takut dan rasa minder kita. Katakan amin. Amin. Nah, hal yang perlu kita ingat, hal yang perlu kalian ingat, hal yang perlu saya ingat dari poin ini adalah sadari kalau roh kita, rohmu lebih besar daripada rasa takut. Pikiran negatif tidak untuk dihilangkan, tapi untuk digantikan. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berhenti buat hidup di masa lalu. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, berhenti buat hidup di masa lalu.
Kalau kalian mungkin punya masa lalu yang pahit, masa lalu yang bikin kalian insecure sama diri kalian sendiri. Nah, sekarang aku mau bilang buat kita semua, kalau trauma kalian itu sudah selesai. Lewat apa? Lewat bukti kasihnya Tuhan, karya Yesus di atas kayu salib. Mulailah untuk hidup di dalam kasih. Katakan bersama-sama, mulailah untuk hidup di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, kita buka bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, gimana nih supaya aku bisa punya kasih yang sempurna? Tentu dengan hidup di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, aku harus hidup di dalam Tuhan. Aku harus hidup di dalam Tuhan. Katakan sekali lagi, aku harus hidup di dalam Tuhan. Nah, punya waktu sama Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, saat teduh juga perlu kita lakukan. Kalau perlu kita praise and worship, punya waktu dengan Tuhan. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan, punya komunitas yang membangun. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, punya komunitas yang membangun. Sekali lagi katakan bersama-sama, punya komunitas yang membangun. Nah, kita tahu kalau tag tadi kan kita bilang pikiran negatif tidak untuk dihilangkan tapi digantikan, ya kan? Nah, untuk menggantikan pikiran-pikiran kita tadi yang negatif, tentu kita perlu punya komunitas yang membangun, komunitas yang mensupport, kasih arahan-arahan yang positif buat kita. Nah, supaya kita nggak hidup di dalam mindset yang cemas, khawatir, minder, tetapi kita bisa hidup dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Kalau perlu kita juga perlu kegiatan yang positif bersama dengan teman-teman kita, komunitas kita. Contoh, kita bisa pergi mungkin bulu tangkis, olahraga, sport day, atau kita bisa hang out sama teman kita. Kita bisa kayak pergi ke acara-acara yang membangun iman kita, ikut-ikut kayak seminar dan sebagainya. Kita perlu punya komunitas supaya kita itu sendiri bisa terbangun, membentuk pikiran-pikiran yang positif. So, apa hari ini yang kita pelajari? Yang pertama, pikiran negatif tidak untuk dihilangkan, tetapi digantikan. Katakan bersama-sama, pikiran negatif tidak untuk dihilangkan, tapi digantikan. Yang kedua, semakin kalian berpikir untuk menghilangkan, semakin kalian bakal terhasut sama pikiran negatif itu sendiri. Contoh, kalian kepingin menghilangkan pikiran negatif ya kan? Semakin kalian mikirkan, semakin kalian akan terhasut. Kalau aku bilang, jangan pikirin jamur merah besar gendut. Kalian pasti akan mikirin jamur merah besar gendut, iya kan? Nah, sama dengan pikiran negatif. Jangan pikiran negatif itu semakin kalian pikirkan, akan semakin keluar. Jadi kalian jangan pikirkan, tapi gantikan pikiran negatif tersebut. Nah, jangan takut, stop hidup di masa lalu dan punya komunitas yang membangun. Jangan takut, stop hidup di masa lalu, punya komunitas yang membangun. 3 poin yang tadi kita ulangi bersama-sama. Jangan takut, stop hidup di masa lalu dan punya komunitas yang membangun. Oke, sekali lagi. Jangan takut, stop hidup di masa lalu dan punya komunitas yang membangun. Oke, berapa di sini yang kepingin hidupnya lebih positif? Boleh angkat tangan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, thank you Tuhan buat firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Thank you Tuhan buat kabar baik yang hari ini kami terima. Thank you Tuhan sudah melepaskan segala masa lalu kami Tuhan lewat karya-Mu di kayu salib Tuhan. Thank you Tuhan sudah memberikan kami masa depan Tuhan dengan rancangan-rancangan-Mu yang indah Tuhan. Thank you Tuhan sudah mau ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau patahkan segala pikiran negatif yang ada di dalam otak kami Tuhan. Yang ada di dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu itu datangnya bukan dari Tuhan Tuhan. Kami tahu itu bukan rancangan-Mu Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan. Tuhan sudah mau Tuhan berikan segala yang terbaik buat kami
kami Tuhan. Kiranya Engkau yang terus Tuhan menyertai kami, melindungi kami Tuhan, jaga hati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk setiap hari menjalani hari-hari yang positif Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjalani hari-hari Tuhan, mengawali hari kami Tuhan, start with you Jesus. Bantu kami Tuhan, mungkin ada beberapa dari kami Tuhan yang baru memulai belajar baca Alkitab saat teduh Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami terus Tuhan, supaya kami bisa terus menjadi orang yang setia Tuhan, untuk selalu Tuhan mencari tentang Engkau Tuhan, mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan, setiap hari Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi orang-orang yang positif, kami menjadi orang-orang yang kemudian harinya Tuhan bisa membawa dampak Tuhan lebih positif lagi Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. Thank you semuanya, see you and God bless you.